Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah. Nah, hari ini aku pengen balik lagi bahas tentang soal-soal yang ada yang belum aku bahas. Nah, aku mau bahas hari ini ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini ada pertanyaan tentang keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Nah, sebentar aku coret-coret dulu. Nah, suatu perusahaan X memiliki kas sebesar 500 juta rupiah di awal tahun 2020 dan memiliki modal sebesar 350 juta rupiah. Lalu pada akhir tahun ternyata kasnya meningkat sebesar 40%, utangnya menurun sebesar 30%. Maka besar perubahan modal pada akhir tahun. Nah, yang ditanya itu kan besar perubahan modal. Jadi bukan modal terakhir, tapi selisih modal yang terakhir dikurang modal yang pertama. Tuh. Nah, sekarang kita catat dulu. Di sini di pernyataannya ada kasnya sebesar 500 juta. Nah, ada modalnya sebesar 350 juta. Nah, sekarang kan kalau persamaan dasar akuntansi itu kan ada harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kedua ini kan harus balance kan. Sisi aktiva harus sama dengan sisi pasiva. Nah, di antara dua pernyataan ini apa yang kurang? Nah, yang ternyata yang kurang itu adalah si utangnya. Sekarang kita cari utangnya. Caranya gimana? Caranya kita balik ke persamaan dasar akuntansi. Ya udah, harta kan berapa? 500 juta. Sama dengan utang, kita tulis utang ditambah modal. Modalnya berapa? 350 juta. Sekarang ketemu utangnya berapa? 500 dikurang 350 sama dengan 150. Ya udah, berarti kita ketemu nih. Kita ketemu di awal tahun. Kasnya ada 500 juta, modalnya ada 350 juta, dan utangnya ada 150 juta. Ini di awal tahun. Sekarang kita cari berapa sih yang meningkat atau berapa sih yang menurun. Nah, aku hapus ya. Nah, sekarang kita cari kan. Ternyata kasnya itu meningkat sebesar 40%. Pertanyaannya, 40% dari 500 juta itu berapa? 500 juta. Nah, kira-kira berapa? 20 juta kan? Iya sih? Iya. 200 juta. 200 juta. Nah, ternyata kasnya meningkat sebesar 200 juta. Ini baru kasnya. Ini meningkatnya ya, bukan kas akhirnya. Nah, sekarang kita cari juga. Ternyata utangnya menurun sebesar 30%. Ya udah, utang sama dengan 30/100 dari tadi kan utangnya 150 juta. Ya udah, dari 150 juta. Berapa? 45 ya, 45 juta. Nah, sekarang gini, kasnya bertambah 200 juta. Utangnya bertambah 45 juta. Nah, sekarang kan yang ditanya kan perubahan modal akhir tahun. Sekarang kita cari dulu di akhir tahun tuh berapa peningkatannya. Ya udah, kasnya kita tambah dari yang awal. Kan awalnya kasnya itu 500 juta. Ditambah 200 juta, jadi 700 juta. Nah, untuk utangnya kan awalnya itu utangnya ada 150 juta. 150 juta ternyata utangnya menurun sebesar 45 juta. Ya udah tinggal dikurang 150 dikurang 45 ada 105. Berarti utangnya ada 105 juta dan kasnya ada 700 juta. Sekarang aku hapus ya. Ini udah dicatat kan ya? Aku hapus ya. Nah, sekarang kita cari. Kan tadinya kan harta, ini kan untuk persamaan dasar itu kan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ternyata di akhir tahun hartanya ada 700 juta. Sama dengan utangnya kan tadi ada 105 juta. Ditambah modalnya kita nggak tahu nih modal akhir tahun berapa. Kita cari. Ya udah, modal sama dengan 700 dikurang 150 sama dengan berapa? 10, 5, 9. Ada 595 juta. Berarti modal terakhir ada 595 juta kan? Nah, yang ditanya sekarang perubahan modal pada akhir tahun. Berarti yang ditanya adalah selisih.
Ya udah, selisih sama dengan, berarti kan kalau selisih itu kan modal akhir tahun dikurang modal awal. Nah, modal akhir tahunnya kan 595 juta nih. Modal awalnya itu ada 350 juta. Jadi selisihnya adalah ada 245 juta. Itu. Nah, kira-kira paham nggak? Aku hapus. Paham, Kak. Iya. Ratu, kecepatannya. Coba ya, aku ulang ya. Gini, kan ada pertanyaan. Suatu perusahaan X memiliki kas sebesar 500 juta. Nah, itu di awal tahun nih. Ini di awal tahun 2020. Terus dia tuh di awal tahun juga memiliki modal sebesar 350 juta. Nah, ini kita tandain dulu kasnya. Ada 500 juta. Modalnya ada 350 juta. Nah, lalu pada akhir tahun ternyata kasnya meningkat. Kas itu meningkat berapa? Meningkat 40%. Kita tandain dulu. Kas meningkat 40%. Dan utang menurun ya, sebesar 30%. Yang ditanya, besar perubahan modal pada akhir tahun. Modal. Nah, kalau yang ditanya perubahan, berarti kan itu artinya selisih kan yang ditanya. Berarti kita harus cari modal akhirnya dulu, baru dikurang sama modal awal. Nah, modal awal kan udah ketemu 350 juta. Nah, sekarang kita cari nih, apa sih yang kurang dari dua pernyataan ini? Jadi, di persamaan dasar akuntansi itu ada sama dengan harta, sama dengan utang ditambah modal. Ini kan persamaan dasar akuntansi nih. Nah, ini tuh aktiva. Kan harta itu aktiva. Nah, sama dengan pasiva. Pasiva itu utang ditambah modal. Pasiva itu bukan utang doang atau modal doang, tapi utang ditambah modal. Nah, sekarang kita cari. Kasnya ada 500 juta ya. Ya udah kita masukin hartanya ada 500 juta. Sama dengan utangnya kan lagi dicari nih. Ya udah kita tulis dulu utang ditambah modal. Modalnya 350 juta. Ya udah. Utang sama dengan ini dikurang ini. Si 500 ini dikurang 350 berapa? 150 juta kan. Nah, sampai sini paham nggak? Cara mencari utang awalnya dulu. Kira-kira paham nggak? Nggak paham. Paham, Kak. Oh ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita cari. Kan yang ditanya perubahan modal di akhir tahun. Kan tadi itu baru awal tahun kan. Sekarang akhir tahun. Ya udah, pertama kita cari dulu. Ini kan kasnya baru dikasih tahu meningkat. Utangnya menurun. Nah, sekarang kita cari tahu dulu. Kas akhirnya itu berapa. Ya udah, kas akhir sama dengan 4. Kita cari dulu dah pertambahannya berapa. 40% dikali 500 juta. Berapa? Coret, ketemu kasnya bertambah 200 juta. Ini baru bertambahnya ya. Bertambah 200 juta. Nah, sekarang utangnya. Nah, di sini ada pernyataan utang menurun, ya udah utang yang kita cari. Utangnya menurun 30%. 30/100. Sama utangnya tadi ada berapa? 150 juta kan? Utangnya kan tadi 150 juta kan di awal tahun. Nah, sekarang kita cari. Utang itu menurun berapa? Utang yang menurun, kita coret nih 0 ya. Baru 3 kali 15, 45 juta. Ini juta itu nggak aku tulis ya. Takut kebanyakan. Nah, sekarang kita cari. Jadi berapa? Ya kan baru pertambahannya. Berarti kita tambah. Kas yang awal ditambah pertambahannya. Kan pertambahannya itu 200 juta kan. Berarti kasnya 500 juta ditambah 200 juta. Sama dengan 700 juta. Nah, utangnya, karena utangnya menurun, jadi kita harus kurang sama utang yang awal. Utang yang awal itu kan 150 juta, dikurang 45 juta. Sisanya 150 dikurang 45, sama dengan 105 juta. Ini selisihnya, karena yang ditanya menurun. Kalau bertambah berarti kan ditambah. Nah, kira-kira paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut ya. Nah, sekarang yang ditanya, besar perubahan modal. Ya udah kita masukin kan persamaan dasar akuntansi itu kan harta sama dengan utang ditambah modal atau aktiva sama dengan pasiva. Kita masukin hartanya berapa tadi? 700 juta sama dengan utangnya. Utangnya berapa tadi? 105 kan? 105 juta kan ini utang yang pada akhir tahun bukan yang awal tahun. Nah, ditambah modalnya. Kenapa modalnya belum diketahui ya? Karena yang baru diketahui itu modal awalnya. Modal akhirnya kita belum tahu berapa. Gitu. Ya udah tinggal hitung modal sama dengan
Ini harta dikurang utang sama dengan 595 juta. Ini baru modal akhir. Nah, sekarang yang ditanya itu selisihnya. Selisihnya gimana? Ya udah. Selisih modal akhir, modal awal. Modal akhirnya berapa? Modal akhirnya ada 595 juta dikurang 1 juta. Nah, berapa? Ya udah, berarti selisih modalnya itu sama dengan 245 juta gitu. Kira paham nggak? Paham, Kak. Paham ya, lanjut ya. Enggak. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau udah ngerti. Jangan lupa ini ya, FOB destination point itu penjual, shipping point itu dibayar pembeli. Nah, sekarang kita ke soalnya. Soalnya gimana? PT Karis melakukan pembelian barang. Pembelian barang dagang sebesar 36 juta. Dan biaya angkut sebesar 250.000 dengan termin 5/10 N per 30. Nah, kira-kira kalau ada bacaan 5/10 N per 30, dia itu beli barangnya tunai apa kredit? Apa? Tunai apa kredit? Kredit. Nah, iya benar. Nah, sekarang kita cari kan. Kita ke pertanyaannya. Jika pengiriman barang dilakukan dengan FOB destination point, dan dicatat dengan metode perpetual, maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Karis adalah diskon 5% batas akhir bulan. Nah, kayaknya udah pada lupa nih. 5/10 N per 30 itu artinya kalau dia bayar utang pembeliannya ke dalam jangka 10 hari setelah dia beli barang, dia itu bakal dapat diskon 5%. Nah, N per 30 ini artinya dia itu harus bayar utang selama 30 hari sebelum jangka waktunya itu berakhir. Jadi gini, misalkan dia itu beli barang tanggal 6 April. 6 April nih dia beli barang. Nah, kalau dia bayar utangnya itu dari tanggal 6 April sampai 16 April, kan ini 10 hari. Dia itu bakal dapat diskon 5%. Nah, kalau dia udah beli di atas 16 April atau kayak 17 April, 18 April sampai seterusnya, dia itu nggak bakal dapat diskon karena di sini aturannya cuman dia itu bakal dapat diskon kalau dia itu bayarnya 10 hari, rentang 10 hari setelah dia melakukan pembelian gitu. Nah, N per 30 ini artinya dia itu harus ngebayar utangnya 30 paling lambat itu 30 hari setelah melakukan pembayaran. Nah, kalau misalkan dia itu beli barangnya tanggal 6 April, dia itu paling lambat bayar utangnya itu tanggal 6 Mei, bukan 31 ya April ya. 30 April. Dia itu nggak boleh bayar, bukan kalau N per 30 maksudnya itu bukan artinya dia itu batas akhir bayarnya itu sampai 30 April, bukan, tapi 30 hari setelah pembelian. Artinya tanggal berapa ya? Udah tanggal 6 Mei. Gitu. Kira-kira paham nggak di termin 5/10 N per 30 ini artinya? Paham. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke soalnya. Ini kita tandain ya. Dia melakukan pembelian sebesar 36 juta. Biaya angkut 250.000 dengan termin 5/10 N per 30. Dengan FOB destination point dicatat dengan metode perpetual. Nah, sekarang kita cari. Sekarang biar lebih gampang, kita itu bikin metode periodiknya dulu. Nah, di metode periodik berarti kalau dia, ini kan PT Karis melakukan pembelian, berarti dia itu masuknya ada akun apa aja? Ada yang namanya akun apa aja? Pembelian kan? Pembelian karena dia ngebeli barangnya secara kredit, berarti akun utang yang bertambah bukan kas yang berkurang. Tuh. Nah, kalau utang bertambah itu di mana? Utang bertambah di Kredit. Nah, benar.
Utang itu bertambah di kredit. Kalau pembelian di debit, kita tulis pembelian besar berapa? 36 juta. Aku mau tanya dulu sebelumnya. FOB destination point itu ongkirnya itu yang bayar penjual atau pembeli? FOB destination point. Yang ongkir itu yang bayar itu penjual atau pembeli? Pembeli ya, Kak. Pembeli nggak sih? Nah, kembali. Kalau FOB destination point itu yang ongkir itu dibayar sama penjual. Kalau shipping point, shipping ya, ingat shipping point itu yang bayar ongkir itu pembeli. Itu kalau destination itu penjual, kalau shipping itu pembeli. Itu. Ya udah berarti yang bertambah atau berkurang itu akunnya cuma pembelian sama utang. Kalau misalkan di apa sih namanya kalau ongkirnya itu dibayar sama pembeli, ya berarti akun itu bakal ada yang namanya beban angkut itu di akunnya. Nah, karena ini yang bayar penjual, jadi nggak pakai beban angkut. Tuh, utangnya bertambah di kredit. Nah, nulisnya harus kayak gini ya. Harus kayak gini nulisnya. Nah, sekarang kita balik. FOB destination point itu apa? Shipping point itu apa? Kalau FOB destination point itu, barang itu bisa dicatat di jurnal itu setelah barang itu keluar dari gudang. Kalau tadi aku keluar dari Zoom, aku matiin aja ya kameranya biar enggak itu. Maaf ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kelihatan belum share screen-nya? Ya, Kak. Ya. Nah, tadi aku lagi bahas kan FOB destination point sama FOB shipping point. Nah, kalau FOB destination point itu kan yang bayar itu penjual. Kalau FOB shipping point yang bayar itu pembeli. Artinya apa? Nah, kalau pengirimannya itu menggunakan FOB destination point, barang itu atau pembelian itu atau pokoknya transaksi itu dapat dicatat di akuntansi ketika barang itu keluar dari si gudang penjual. Gitu. Kalau ini kalau destination point, tapi kalau shipping point akuntansi itu atau transaksi akuntansi itu boleh dicatat atau baru bisa dicatat ketika barang itu nyampe ke si pembeli. Karena dia yang nanggung ongkir itu pembeli. Jadi selama barang itu keluar dari gudang lah atau lagi di perjalanan itu belum bisa disebut barang itu milik si pembeli gitu. Kira-kira paham nggak? Lanjut ya. Nah, sekarang kan tadi metode periodik nih. Sekarang yang ditanya metode perpetual yang sebelumnya aku bilang. Kalau metode perpetual, semua akun yang ada nama pembelian ya kayak pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut atau ongkir itu diganti namanya jadi persediaan barang dagang. Ya udah, sekarang tinggal kalian tulis deh. Persediaan barang dagang sebesar 36 juta. Utang di kredit sebesar 36 juta. Utangnya nggak berubah namanya karena disyaratnya cuma pembelian. Gitu. Maaf ya, ini kayaknya wifi-nya lagi error. Maaf ya kalau sering keluar-keluaran. Nah, kira-kira tadi paham nggak sama yang aku maksud? Kalau metode perpetual, PPT-nya kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Oh ya, nih ya. Ada, Kak. Yang tadi aku jelasin udah ini belum? Udah paham belum? Wait, aku belum mau cek. Oh, Bu, sekali lagi boleh. Nah, aku ini ya. Kan jadi PT Karis itu melakukan pembelian barang dagang nih. Pembelian barang dagang sebesar 36 juta. Dia melakukan pembelian. Biaya angkut sebesar 250.000 dengan termin 5/10 N 30. Jika pengiriman barang dilakukan dengan FOB destination point,
dan dicatat dengan metode perpektual, maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Karis adalah, nah sekali lagi aku ingetin, kalau ada bacaan termin 5/10 M/30 atau angka lainnya, tapi ada bacaan terminnya, itu berarti transaksinya itu secara kredit. Secara kredit. Gitu. Nah, sekarang kita buat. Sebelum kita buat metode perpektual ya, kalian bisa, kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa buat metode periodiknya atau metode fisiknya. Metode periodiknya kayak gimana? Ya udah. Karena ini FOB destination point, artinya kan biaya angkut itu dibayarnya sama penjual. Nah, berarti si pembeli itu nggak usah nulis biaya angkut, karena yang bayar itu penjualnya. Jadi kita langsung nulis, pembelian ada di debit sebesar berapa? Sebesar 36 juta. Utangnya bertambah di kredit sebesar 36 juta. Kenapa utang yang bertambah? Karena dia itu ngutang, karena dia itu kan kredit itu kan ngutang kan, berarti utang yang bertambah. Kalau dia bayar secara tunai, berarti kasnya yang berkurang. Gitu. Kalau dia kredit, utangnya yang bertambah. Gitu. Sekarang, kalau dengan metode perpetual gimana? Ya udah, tinggal ganti si akun pembelian ini, namanya menjadi persediaan barang dagang. Udah gitu. Nah, kira-kira paham nggak maksudku? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Nah, aku lanjut ya ke slide kita. Nah, kalau ini aku nggak bisa coret-coret, aku pakai keyboard aja. Tapi kelihatan kan kalau kayak gini? Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Kak. Nah, Kelihatan, Kak. wait. Nah, sekarang kita baca soalnya. Tanggal 1 Januari 2021, perusahaan Isna Company membeli barang dagang dengan nilai 8 juta dengan termin 4/10 N/30. Kira-kira transaksinya apa? Kira-kira transaksinya apa? Tunai kah atau kredit? Benar. Transaksinya secara kredit. Ya udah, kita tulis dulu tanggalnya. Wait. Tanggalnya berapa? 1 Januari 2021. Ada enggak? Keterangannya. Nah, keterangannya gimana? Kalau dia membeli barang berarti akun apa yang terpengaruhi? Akun apa yang terpengaruhi? Pembelian atau Benar. persedia. Benar. Pembeliannya bertambah di debit. Tuh. K-nya kebanyakan. Nah, kalian kadang penasaran ada bacaan ref. Ref ini apa? Ref ini biasanya buat nomor akunnya. Jadi misalkan pembelian nih, misalkan dia itu nomor akunnya 621 gitu. Udah nulisnya kayak gini 621 gitu. Itu namanya ref atau nomor akun. Nanti biasanya itu bakal ada di bukti transaksinya atau biar apa sih? Jadi si akuntannya gitu yang nulis nomor urutan gitu kayak kas lah, maksudnya utang lah atau kas atau perlengkapan pembelian gitu. Barang dagang maksudnya perlengkapan atau peralatan. Nah, kalau nggak dikasih tahu itu barang dagangnya apa, dia itu tulis aja pembelian. Tapi kalau dikasih tahu dia beli perlengkapan atau peralatan, ya udah masuknya ke akun perlengkapan atau peralatan gitu. Kalau di soal cuma ada pembelian barang dagang, nah dia itu bisa dipakai akun pembelian aja. Tuh. Kira-kira paham nggak? Paham, Nah, Kak. aku lanjut ya. Pembelian. Berarti pembeliannya berapa? Pembelian kan tadi debit kan? Ya udah kita tulis pembeliannya sebesar 8 juta. Nah, sekarang akun apa lagi yang terpengaruhi? Akun apa selain pembelian? Tadi kan dia beli Utang dagang. Utang. Nah, iya, utang. Kita tulis utang. Ini agak menjorok ya. Biar nggak pusing sebenarnya sih, sama emang benernya kayak gitu. Utangnya bertambah di kredit sebesar berapa? Ya udah sebesar 8 juta. Gitu.
Nah, udah deh, ini metode periodik. Nah, di metode periodik kira-kira ngerti gak? Nulis akunnya, gimana cara nulis akunnya, ngerti gak kira-kira? Nah, ada yang nanya ref 621. Ngerti, Kak. Ref 621 itu dari mana? Nah, aku itu ngasal ya ngasih angkanya. Sebenarnya ref itu kan nomor akun. Nah, nomor akun itu dari transaksi jual belinya. Biasanya ntar ada nomor akunnya di transaksinya gitu. Kalau kita dari awal banget kayak dari bukti transaksinya gitu-gitu. Nah, sekarang kita tulis deh yang metode metode perpetual. Nah, kita tulis tanggalnya 1 Januari 2021, keterangannya. Kan tadi aku bilang, setiap nama akun pembelian, mau itu retur pembelian doang, atau potongan pembelian, dan beban angkut, diganti namanya jadi persediaan barang dagang. Berarti ya udah kita ganti namanya persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kan di debit tuh sama aja sama pembelian. Ya udah, karena kan ini ngikutin pembelian nih. Kalau pembeliannya di debit ya udah persediaan barang dagangnya juga di pembelian di debit. Kalau pembelian kan di kredit. Nah ya udah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan soal tentang retur pembelian, kalau diubah jadi metode perpetual, nah retur pembelian itu kan namanya diganti jadi persediaan barang dagang. Nah itu ditaruh di kredit. Kalau dia itu retur pembelian, karena ini pembelian ya udah berarti di debit juga sebesar 8 juta. Nah, di keterangan selanjutnya di bawahnya kita tulis utang sebesar 8 juta. Udah jadi kayak gini aja. Yang atas metode perpetual, yang bawah metode periodik. Nah, kira-kira paham nggak? Paham. Paham ya. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nah, kelihatan nggak soalnya? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Tanggal 2 Januari 2021, kita tulis ya 2 Januari. Tanggal 2 Januari 2021, perusahaan Isna Company menjual barang seharga 5 juta rupiah kepada perusahaan Gina Company dengan 20% dibayar tunai dan sisanya dibayar dengan termin 2/10 M/30. Nah, kira-kira dia itu gimana? Pembeliannya dengan cara apa? Bisa satu. Kredit dengan sebagian dibayar tunai. Sebenarnya aku jawab ratu dulu. Kak, persediaan barang dagang bisa di kredit? Bisa. Tergantung sama akun waktu dia pakai metode periodik. Kan metode persediaan barang dagang itu kan metode perpetual. Nah, persediaan barang dagang itu bisa di posisi kredit ketika dia itu tergantung si soalnya. Gitu. Ntar bakal ada selanjutnya. Nah, sekarang kita balik lagi. Benar, tunai dan kredit ya benar. Tunainya berarti karena perusahaan Isna Company menjual, berarti akun yang terpengaruh. Akun apa aja yang terpengaruh akuntansi ini? Kas. Bener, kas. Apalagi? Utang. Bener, satu lagi? Penjualan. Nah iya, penjualan. Udah tiga akun aja. Nah, ya udah sekarang kita tulis. Kasnya itu, ada yang salah. Tadi apa? Utang ya? Tadi utang ya? Jawab. Piutang. Nah, piutang. Iya, piutang. Kalau dia ngejual barang secara kredit itu namanya piutang. Tapi kalau dia ngebeli barang secara kredit itu namanya baru utang gitu. Nah, sekarang kasnya bertambah. Kasnya bertambah berapa? Cuma 20%. Berapa 20% dari 5 juta? Iya 5 juta. 20% dari 5 juta berapa? 20%. Kalau tadi dijawab tuh 1 juta. Kasnya bukan berkurang, Ratu, tapi bertambah. Karena dia itu ngejual barang. Kalau dia itu ngebeli barang, si perusahaan Isna Company ini membeli barang, baru kasnya itu berkurang gitu. Benar nih, 20% dari 5 juta itu ada 1 juta. Berarti baru dibayar sekitar 1 juta. Berarti
kasnya baru masuk nih 1 juta. Nah iya benar, piutangnya sebesar 4 juta. Piutangnya sebesar 4 juta juga di posisi debit ya, jangan lupa ya. Kak katanya kirim ke grup, iya nanti dikirim ke grup. 4 juta. Nah, sekarang kita ke mana? Satu lagi akun penjualan di sisi kredit. Jangan lupa akun penjualan itu kalau bertambah di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, kan sisi debit sama sisi kredit sekarang balance kan? Tuh, balance kan sekarang? Balance kan sekarang? Di sini ada 5 juta di sisi debit, di sisi kredit ada 5 juta. Gitu. Kalau ini metode periodik. Metode periodik. Nah, sekarang aku mau buat metode perpetualnya. Muat gak ya? Bentar. Kira-kira metode periodika ngerti gak? Kasnya bertambah di debit, piutangnya bertambah juga di debit. Penjualannya bertambah di kredit. Kira-kira paham nggak di tabel yang atas? Paham, Kak. Paham ya? Aku lanjut ya. Nah, sebentar. Aduh, ya sepertinya kayaknya nggak muat deh kalau pakai metode perpetual. Coba aku coba ya. Kalau nggak muat nanti aku. Kenapa beban pokok penjualnya itu sama aja kayak harga pokok penjualan. Nah, kenapa nggak dimasukin sisi debit? Karena dia itu pakai metode periodik. Dia itu nggak perlu pakai si beban pokok penjualan. Tapi kalau metode perpetual baru kita pakai si beban pokok penjualan. Nah, gimana? Ya udah gini. Kita tulis tanggalnya. Tanggal 2 Januari 2021. Keterangannya kita tulis dulu karena kan gini aturan metode perpetual itu kan ke setiap ada akun penjualan dia itu harus mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan barang dagang. Ya. Sampai sini paham nggak? Gimana mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan barang dagang? Apa balik ya? Kalian bisa koreksi aku ya kalau aku kebalik. Wait. Nah, kenapa tadi beban pokok penjualan itu nggak dimasukin? Karena dia itu bakal masuknya di metode perpetual ini. Gitu. Kita tulis HPP. HPP. Karena HPP-nya tadi berapa? Beban pokok penjualan itu kan bisa jadi ke HPP-in. Tuh. Kok malah kayak gini? Maaf. Salah mencet. Ih, maksudnya mana sih? Nah, HPP ini kan gini kan, beban pokok penjualan sebesar 12 juta. Nah, berarti HPP-nya juga sebesar 12 juta. Itu kan sama dengan beban pokok penjualan. HPP-nya berarti di posisi apa? Di posisi debit sebesar berapa? 12 juta. Nah, selain HPP, ada lagi yang bertambah, yaitu si barang dagang. Di posisi kredit 12 juta. Ini kalau aku kebalik kalian bisa ngoreksi aku ya. 12 juta. Nah, baru deh kita nol kebanyakan. Baru kita masukin akun apa? Kita masukin yang atasnya, udah tinggal taruh ulang. Istilahnya kayak nge-copy aja sama yang atasnya. Ya udah, kita taruh tadi kas kan bertambah di posisi debit kan sebesar berapa tadi? 1 juta. Nah, piutang bertambah 4 juta. 4 juta di sisi debit. Penjualannya bertambah 5 juta di sisi kredit. Ada nge-lag ya. 15 juta. 5 juta.
Nah, kan hasil akhirnya balance nih, itu sama juga kan. Sisi debitnya ada 17 juta, kreditnya ada 17 juta. Nah, kira-kira paham nggak sama metode perpetual? Nah, karena Paham, Kak, paham. Kak. kenapa persediaan barang dagang sisi kredit? Karena dia itu ngikutin akun penjualan. Itu kan, karena gini kan, kenapa persediaan barang dagang itu bisa kredit atau kenapa persediaan barang dagang itu bisa debit? Tergantung sama si akun yang ditanya, tergantung sama pernyataan di soalnya. Kalau pembelian kan, kalau pembelian itu bertambah di sisi debit kan. Nah, berarti kalau ditanya metode perpetualnya, siapa namanya pembelian ini bakal ada di sisi persediaan barang dagang ini bakal ada juga di sisi debit karena dia ngikutin pembelian. Nah, sedangkan retur pembelian atau potongan pembelian kan kalau bertambah itu dia itu di sisi kredit. Nah, kalau soalnya itu metode perpetual ya udah kan retur pembelian sama potongan pembelian kan diubah namanya jadi persediaan barang dagang. Tapi dia itu akunnya adanya di kredit karena mengikuti si akun retur sama potongan. Tuh, kira-kira paham nggak Ratu? Kira-kira paham nggak? Aku lanjut ya. Oh, ini udah kesel. Aku bisa lanjut ya? Paham nggak ya? Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Bisa. Nah. Tanggal 3 Januari 2021 dikeluarkan nota debit atas sebagian barang yang dikembalikan pada pembelian tanggal 1 Januari sebesar 2 juta. Kita tulis 1 Januari. Nah, kira-kira akun yang terpengaruh itu akun apa aja? Kan dia mengeluarkan nota debit atas bagian barang yang dikembalikan pada pembelian. Kalau misalkan putus-putus bisa kalian di kolom chat aja biar nggak putus-putus gitu. Retur pembelian di kredit, apalagi? Satu lagi apa? Kalau retur pembelian bisa retur pembelian. Utang di debit. Kurang tepat. Jadi gini. Kan tadi ngomong retur pembelian di kredit. Ingat ya, kalau gini, kan soalnya gini. Tanggal 3 Januari, kok 1 Januari sih? 3 Januari. Ini kan cash. Enggak, ini kan pembelian tadi apa? Pembelian tanggal 1 Januari apa tadi? Kita balik ke slide berikutnya ya. Nih, ini pembelian tanggal 1 Januari, kan dia kredit, bukan cash. Nah, sekarang kita, jadi di akuntansi itu bakal ada dua nota. Nota debit sama nota kredit. Nah, nota debit ini dikeluarinya sama pembeli ketika si pembeli itu merasa barang yang dibeli itu rusak, jadi dikembaliin ke penjual gitu. Kalau nota kredit ini yang ngeluarin itu penjual. Jadi setelah dia menerima pembelian dari masalah kan kalau misalkan si penjual ngejual barang nih, tapi barang yang dia jual itu rusak. Nah, barang itu kan kembali ke dia nih, barang itu kembali ke penjual. Nah, itu namanya retur penjualan. Itu kira-kira paham nggak? Bedanya retur pembelian sama retur penjualan dan nota debit sama nota kredit. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak, paham. Nah, sekarang dikeluarkan debit atas bagian barang dikembalikan pada pembelian tanggal 1 Januari. Nah, berarti retur pembelian. Ya, utang. Ya, utang. Utangnya berkurang. Kalau utang berkurang di mana? Di debit kan sebesar 2 juta. Aduh, rada ngelek lagi bentar ya. Nah, yang di sisi kredit apa? Retur pembelian tadi udah benar tuh si Ratu. Benar. Retur pembelian. Aku singkat aja, nggak muat. Pembelian, mana mouse-nya kok hilang nih? Retur pembelian di sisi kredit sebesar 2 juta. Nah, aku jelasin lagi ya. Jadi,
Jadi kenapa utangnya berkurang? Jadi gini, kan tadi di tanggal 1 Januari perusahaan Isna Company itu kan ngebeli barang secara kredit kan. Berarti kalau ngebeli barang secara kredit kan utangnya si Isna Company ini bertambah. Nah, tapi kalau misalkan barang itu rusak kan berarti dia ngembaliin barang kasih penjual. Namanya retur pembelian. Kalau yang dicatat di akun si pembeli itu. Nah, ketika dia melakukan retur pembelian berarti utang dia berkurang dong. Misalnya yang tadinya utangnya 5 juta, karena dia ngembaliin barang yang rusak berarti bukan 5 juta lagi utangnya, tapi dikurang sama si harga barang yang dikembaliin ke penjual. Nah, kira-kira paham nggak? Kira-kira Paham, Kak. paham ya? Nah, ya udah, kalau yang ditanya itu apa namanya? Kalau yang ditanya itu metode periodik atau metode fisik, ya udah jawabnya gini aja. Tapi kalau yang ditanya metode perpetual, jawabnya gimana? Kak, ini berpengaruh ke akun beban. Persediaan barang dagangnya di sisi apa? Debit apa kredit? Kredit. Nah, iya benar. Udah deh, kalian tinggal ganti aja. Kan tadinya kayak gini kan. Ya udah, kita ganti tanggal 3 Januari. Ini kalau pakai metode perpetual ya, teman-teman. Utangnya tetap nih, nama utang nggak berubah. Karena nggak ada aturannya utang berubah namanya. Sebesar 2 juta. Pokoknya sisi debit sama sisi kredit harus balance ya, nggak boleh nggak balance. Barang dagang di sisi kredit, gitu deh, sebesar 2 juta. Udah gini doang kalau yang ditanya metode perpetual. Simple kan? Sebenarnya akuntansi itu simple kan? Nah, tadi ada yang nanya, Ratu, Kak ini pengaruh ke akun beban nggak? Nggak ada pengaruh sama akun beban. Karena di sini cuma ada akun utang sama retur pembelian. Kalau beban kan kayak beban gaji, beban listrik, atau beban yang lainnya. Ini kan nggak ada kata bebannya. Tuh. Kira-kira paham nggak nomor ini? Aku lanjut. Biar aku... Paham. Ya, biar aku lanjut ya. Berikutnya, salah. Nah, tanggal 4 Januari 2021, perusahaan Isna Company membeli barang sebesar 4 juta dengan 1.500.000 dibayar tunai dan sisanya dengan syarat termin 6/10 N per eom. Nah, kira-kira akun apa aja yang terpengaruh? Kira-kira akun apa aja yang terpengaruh di transaksi ini? Kira-kira akun apa aja? Utang, kas, pembelian. Ya, benar. Nah, utangnya berarti kan karena perusahaan Isna Company membeli barang, ya udah kita tulis dulu pembelian. Pembelian di mana? Di debit sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Jangan terkecoh ya sama angka. Nah, karena dia bayar 1,5 bayar tunai, sisanya kredit. Atau kan kalau ada bacaan termin kan berarti kredit kan. Nah, taruh. Nah, kalau ada bacaan kredit artinya kalau ada bacaan termin kan artinya kredit. Nah, berarti kita tulis kasnya dulu. Kasnya berkurang sebesar 1,5 juta. Kasnya berkurang 1,5 juta. 1,5. Nah, utangnya bertambah kan kalau kas itu berkurang di kredit. Nah, tapi di sini utangnya dia juga bertambah. Utangnya bertambah sebesar sisanya 4 juta dikurang 1,5 kan berarti 2,5 ya, 2.500.000. Udah dia gini doang. Udah. Nulisnya gini doang. Ini metode periodik. Tadi ada yang nanya N per eom itu apa. Nah, aku jelasin lagi. Kalau ada N per eom, artinya si pembeli harus melunasi utangnya pada akhir bulan.
Jadi meskipun dia itu beli barangnya tanggal 20 April, dia itu harus ngelunasin barangnya itu tanggal 30 April, nggak boleh lebih dari 30 April gitu. 6/10 kan artinya dia itu bakal dapat diskon 6% ketika dia itu bayar utangnya dari hari ke-1 setelah pembelian sampai hari ke-10 setelah pembelian. Kira-kira paham nggak, Naya? Kira-kira paham nggak? Nah, kalau metode perpetual gimana? Kalau metode perpetual gimana? Kalau metode perpetual gimana? Tinggal ganti nama, ya udah. Tinggal ganti nama si pembelian. Pembeliannya ganti nama jadi persediaan barang dagang. Udah, gitu aja. Nih, aku malas nulis ulang. Jadi aku ganti di sini aja. Nah, ya udah benar. Aduh, ini rada nge-lag ya, maaf. Nah, udah deh kita tulis kalau misalkan ini metode perpetual nih. 4 Januari 2021, pembeliannya ganti nama, jadi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang di debit, benar. Di debit sebesar berapa? 4 juta rupiah. Kasnya berkurang karena dia kan nggak beli barang, berarti kasnya keluar nih 1,5 juta. Utangnya bertambah bukan berkurang. Kalau utang bertambah itu di sisi kredit sebesar 2,5 juta. Nah, berarti udah balance nih sisi debit sama sisi kredit. Debitnya 4 juta, kreditnya 4 juta juga. Nah, gitu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Biar aku lanjut ke transaksi selanjutnya. Kira-kira paham nggak? Sangat paham. Paham ya? Nah, sekarang Oke. Aku lanjut lagi di sini. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Tanggal 5 Januari 2021, perusahaan Isna Company mengeluarkan nota kredit. Kan tadi yang soal berikutnya, soal sebelumnya kan nota debit. Sekarang si Isna Company ini mengeluarkan nota kredit atas pengembalian barang yang dibeli oleh perusahaan Gina Company pada tanggal 2 Januari 2021 sebesar 1,5 juta. Dengan beban pokok penjualan sebesar 1,2 juta. Nah, kira-kira akun apa aja yang terpengaruhi di transaksi dengan metode periodik atau metode fisik? Nah, kira-kira akun apa aja yang terpengaruhi? Akun apa aja nih yang terpengaruh? Kan dia si Isna mengeluarkan nota kredit atas pengembalian barang. Nota kredit pengembalian barang. Nah, berarti apa namanya? Nah, piutangnya udah benar. Tapi bukan penjualan aja, tapi retur penjualan. Beban utang kas. Nah, bebannya nggak usah. Bebannya itu nanti bakal ada di metode perpetual. Jadi, setiap soal yang disuruh setiap soal yang pakai nama akun penjualan, pasti di soalnya itu bakal ada beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualannya itu apa? Digunain buat transaksi dengan metode perpetual. Gitu. Ini biasanya mengecoh kalian jawab. Nah, kalau yang ditanya metode periodik, ya udah beban pokok penjualannya nggak usah dipakai. Tuh. Utang nggak ada karena dia ngejual barang secara kredit. Kan tadi aku bilang kalau nota debit itu dia itu adanya retur pembelian. Nota debit ini dikeluarin sama si pembeli. Kalau nota kredit dikeluarin sama si penjual. Nah, berarti kalau si penjual ngeluarin nota kredit berarti ada yang namanya retur penjualan. Sebesar apa? Sebesar 1,5 juta di sisi debit. 1,5 juta. Nah, selain retur penjualan, ternyata piutangnya berkurang. Kalau piutang kan bertambah di sisi debit nih, kalau berkurang di sisi kredit. Sebesar 1,5 juta juga. Nah, kenapa piutangnya berkurang? Karena gini, si Isna Company kan ngejual barang. Misalkan ngejual barang dengan harga 5 juta. Nah, si pembelinya itu ngebeli barang secara kredit. Berarti kan
si Isna Company kan piutangnya bertambah kan. Jadi orang itu punya utang ke dia disebutnya piutang. Piutang itu bertambah sebesar 5 juta. Tapi kalau misalkan ternyata si pembeli ini ngerasa barangnya rusak, akhirnya barangnya dikembaliin ke si Isna Company sebesar harga barang yang rusak itu. Nah, di perusahaannya Isna, dia itu bakal nulis retur penjualan. Barang yang jadi kayak barang yang dikembaliin dari hasil penjualannya dia itu dari si pembeli ini disebutnya retur penjualan. Nah, kenapa piutangnya berkurang? Karena kalau misalkan tadi dia itu kan piutang dia kan misalkan ada 5 juta nih. Kalau misalkan si pembelinya itu ngerasa barang ada yang rusak, akhirnya dikembaliin ke Isna. Nah, misalkan barang yang rusak tadi kan 1,5 juta, 1,5 juta. Berarti piutangnya bukan lagi 5 juta, tapi dikurang 5 juta dikurang 1,5 juta gitu. Makanya piutangnya berkurang kalau si Isna Company itu mengalami retro penjualan. Nah, kira-kira paham nggak tentang piutang berkurang? Paham. Nah, gimana kalau metode perpetual? Sebenarnya nggak ada yang berubah, tapi cuma kita tambah. Cuma ditambahin aja. Cuma ditambahin apa yang ditambahin? Ya, tadi HPP. HPP-nya atau HPP itu kan harga pokok penjualan atau BPP atau beban pokok penjualan di debit kan. Kan jadi syaratnya itu kalau metode perpetual setiap ada yang namanya akun penjualan dia itu harus mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan barang dagang. Gitu. Nah, sekarang gini. Sekarang HPP-nya tadi berapa? 1,2 juta. 1,2 juta. Nah, persediaan barang dagangnya itu sebesar 1,2 juta. Ya udah, yang bawahnya tinggal ditulis ulang, retur penjualan, nggak berubah ya namanya, nggak kayak pembelian. Retur penjualannya 1,5 juta. Piutangnya berkurang 1,5 juta juga. Piutangnya berkurang 1,5 juta. Gitu, tinggal ditulis ulang. Kira-kira paham nggak? Kira-kira sampai sini paham nggak? Nugi, kebalik ya, HPP-nya itu yang di debit, persediaan barang dagangnya itu yang di kredit. Gitu. Kira-kira paham nggak? Paham. Lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, tanggal 10 Januari, kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 10 Januari, perusahaan Isna Company membeli barang dari perusahaan A sebesar 20 juta rupiah dengan potongan harga sebesar 10% dibayar dengan syarat termin N per eom. Nah, kan ini secara kredit nih si Isna ngebeli barangnya. Nah, kira-kira akun apa aja yang terpengaruhi oleh transaksi ini? Kira-kira ya. Utang, potongan pembelian, Utang, kas. utang bener. Potongan pembelian. Bener. Nah, bukan kas. Karena dia itu ngutang. Dia itu nggak bayar tunai. Kan di soalnya itu perusahaan Isna Company membeli barang dari perusahaan A 20 juta dengan potongan harga sebesar 10%. Nah, dibayarnya dengan termin N per eom. Nah, kalau ada termin N per eom, berarti kan dibayarnya dengan kredit. Nah, berarti kasnya nggak berkurang karena dia ngutang. Nah, selain utang dan potongan pembelian, ada juga akun pembelian. Jangan lupa akun pembelian juga ditulis. Ya udah, kita tulis akun pembelian. Pembelian berapa? Pembeliannya sebesar 20 juta. Ini pembeliannya real ya. Pembelian jangan dipotong sama harganya yang diskon, jangan potong diskon. 20 juta. Nah, sekarang yang ada di kredit apa? Yaitu potongan pembelian sama utang. Utangnya kan bertambah di sini kredit. Nah, kira-kira 10% dari 20 juta berapa? 10% dari 20 juta. Berapa? 10% dari 10 juta. 2 juta ya? 2 juta bukan sih? Iya, 2 juta. Nah, ya udah potongan pembelian 2 juta. Kita sekarang utangnya berapa berarti?
Berarti dia ngutang di perusahaan A berapa? 18. Nah, iya benar, 18. Udah gini aja metode periodik. Gitu. Balance kan sisi debit sama sisi kreditnya. Nah, kira-kira paham nggak? Kalau yang nggak paham nggak apa-apa, biar aku ulang. Kira-kira paham nggak? Bentar, bisa diulang nggak, Kak? Bagian ini aja kan? Ini aja. Iya, Kak. Oke. Bentar. Nah, kan jadi tanggal 10 Januari itu perusahaan Isna Company membeli barang nih dari perusahaan A sebesar 20 juta dengan potongan harga atau diskon sebesar 10%. Tapi dibayarnya itu dengan syarat termin and per eom. Artinya dia itu ngutang, bukan pakai tunai atau kas. Jadi akun apa aja yang terpengaruhi dari transaksi ini? Jadi ada akun pembelian. Akun pembelian ini tetap ada karena dia itu kan membeli barang. Nah, yang kedua ada utang karena dia ngutang secara kredit. Nah, yang ketiga ada potongan pembelian karena itu ngebeli barangnya ada diskonnya. Kalau nggak ada diskonnya udah pembelian sama utang aja. Tapi kalau ada diskonnya tetap ditulis potongan pembelian gitu. Nah, sekarang pembeliannya kita tulis berapa pembeliannya. Pembeliannya ada 20 juta. Kenapa nggak 18 juta setelah potong-potongan pembelian? Karena pembelian ini harus sesuai dengan si harga barang aslinya gitu. Makanya ditulis 20 juta gitu. Potongan pembeliannya berapa? Potongan pembeliannya ya sebesar 2 juta. Karena 10% dari 20 juta itu kan 2 juta. Ya udah kita tulis 2 juta. Nah, utangnya ulang gimana nih? Ulang lagi. Oke, nggak apa. Jadi gini. Kan tanggal 10 Januari si perusahaan Isna Company itu kan ngebeli barang dari perusahaan A 20 juta rupiah dengan diskon sebesar 10%, tapi dibayarnya dengan syarat termin N per eom. Nah, artinya kan kalau ada bacaan termin N per eom atau termin apapun itu, pasti itu si perusahaan company ngebeli barangnya itu secara kredit, bukan tunai atau pakai kas. Nah, kita tulis pembeliannya, karena di transaksi ini ada 3 akun yang terpengaruhin sama transaksi ini. Ada pembelian, ada potongan pembelian karena ada diskonnya, tapi kalau misalkan nggak ada diskonnya, potongan pembeliannya nggak usah ditulis. Nah, yang ketiga ada utang. Nah, sekarang pembeliannya berapa? Ya udah, pembeliannya kita masukin 20 juta. Karena di soalnya 20 juta pembeliannya, potongan pembeliannya ditulis 10% dari 20 juta. Berapa? 2 juta kan? Ya udah kita tulis 2 juta nih. Potongan pembelian 2 juta. Nah, utangnya berarti kan utangnya itu bukan 20 juta ya, karena dia kan pas dia ngebeli barang itu ada diskon. Nah, berarti utangnya itu sama dengan pembelian dikurang si potongannya. Potongannya berapa? 2 juta. Pembeliannya berapa? 20 juta. Ya udah, 20 dikurang 2 sama dengan 18 juta gitu. Kan hasil akhirnya balance nih. Sisi debit ada 20 juta, sisi kredit ada 20 juta. Nah, kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke. Sekarang gimana dengan metode perpetual? Ya udah tinggal ganti nama akun pembelian jadi persediaan barang dagang. Ya udah 10 Januari 2021. Persediaan barang dagang di debit 20 juta. 20 juta. Potongannya kita tulis juga persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang bertambah 2 juta. Nah, utangnya tetap namanya utang. Utang bertambah sebesar 18 juta. Nah, udah gini aja kalau metode perpaktual. Kira-kira paham nggak? Dengan metode perpaktual. Paham ya? Aku lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi terakhir. Tanggal 25 Januari 2021, Direktur Pimpinan Perusahaan Isna Company mengambil duit dari buku kas untuk biaya rumah sakit suaminya sebesar 25 juta. Nah, kira-kira akun apa aja yang terpengaruh sama transaksi ini? Kita tulis dulu 25 Januari 2021. Nah, kira-kira akun apa aja yang terpengaruh sama transaksi ini? Ayo, ada yang bisa jawab nggak?
Prefer. Ya, prive. Satu lagi, nah ya benar nih Zahra. Ada prive, ada kas. Kita tulis. Itu bertambah di sisi apa? Di sisi apa kalau prive? Debit. Debit. Oh, bertambah di sisi debit. Nah, yang berkurang itu apa? Kasnya. Di sisi. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia itu ngambil duit dari kas perusahaan. Berarti kasnya berkurang dong. Iya nggak? Iya kan? Nah, prive itu apa sih? Yang bagi yang belum tahu, prive itu adalah akun yang kalau misalkan si pimpinan perusahaan ini ngambil duit dari si uang perusahaan. Itu namanya prive, akun prive. Jadi ini harus ditulis biar nggak pas di akhir tahun nanti duitnya ada yang kekurangan atau kelebihan kayak gitu. Prive berapa? 25 juta. Di sisi debit, kasnya berkurang juga sebesar 25 juta. Di sisi kredit. Nah, kira-kira paham nggak sampai sini? Paham. Nah, ini untuk transaksi ini si metode periodik atau metode perpetualnya sama aja karena nggak ada nama akun pembelian dan nggak ada nama akun penjualan. Nah, kira-kira paham nggak atau ada yang mau ditanya? Ini kan transaksi terakhir nih. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak dari transaksi-transaksi sebelumnya? Gimana? Ada yang mau ditanya kah? Kak, sebenarnya aku masih kurang paham sama metode perpetual kalau yang ada beban pokok penjualan gitu, Kak. Boleh dijelasin ulang nggak? Oh, boleh. Nah, contohnya ini ya. Oh, yang ini kan yang ada beban pokok penjualannya. Nah, tadi ada yang nanya. Benar. Nah, tadi ada yang nanya kalau misalkan beban pokok penjualan itu gimana kalau di metode perpetual. Nah, kan di metode perpetual itu ada 2 syarat. Nih ya, kita mengulang lagi. Syaratnya itu yang pertama, setiap nama akun pembelian dan beban akun diubah namanya menjadi persediaan barang dagang. Berarti kan ada pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, sama beban akun. Nah, itu diubah namanya jadi persediaan barang dagang. Nah, gimana kalau penjualan? Syarat yang kedua adalah setiap ada yang namanya akun penjualan, kita harus menambahkan HPP di debit dan menambahkan persediaan barang dagang di kredit. Selebihnya sama aja. Jadi nggak ada yang diubah, cuma ditambahin doang. Gitu. Nah, biasanya di soal-soal itu bakal dikasih tahu beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Sama aja. Nah, beban pokok penjualannya ya udah kita masukin karena syaratnya itu mendebitkan HPP dan mengkreditkan HPP, ya udah kita masukin HPP-nya berapa? HPP-nya 1,2 juta. Persediaan barang dagangnya berapa? Barang dagangnya 1,2 juta gitu. Kira-kira tadi yang nanya paham nggak? Akun yang lain Paham, terima kasih, Kak. Jadi akun yang lain itu tetap ya nggak ada yang diubah ya. Cuma ditambahin HPP sama persediaan barang dagang. Nah, kira-kira yang lain ada yang mau nanya nggak sebelum aku ke buku besar? Kak, berarti kalau metode yang biasa nggak usah pakai HPP-nya, nggak usah dicantumin ya? Iya, nggak usah. Kecuali HPP-nya nggak usah cantumin. perpetual. Iya, cuma retur. Kalau ini kan retur penjualan sama piutang. Iya, kenapa? Iya, tadi siapa yang mau nanya? Siapa nanya aja? Gimana? Udah nih. Lanjut ya kalau udah. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Udah ya, aku lanjut ya. Sepakat gini. Takut ada yang mau nanya. HPP itu beban pokok. Iya, sama aja. Harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Iya, benar Tasya, sama aja. Udah ya. Nah, jadi di akuntansi berikutnya, tahap akuntansi berikutnya ada yang namanya buku besar. Nah,
Nah, buku besar itu ada dua, ada buku besar utama sama buku besar pembantu. Nah, buku besar utama itu apa? Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, peralatan. Jadi buku besar itu tuh apa ya? Kayak di apa sih namanya? Ditulis akunnya itu per akun. Misalkan gini. Misalkan kita balik ke sini ya. Nah, misalkan ini ada tabel kayak gini nih. Ada tabel kayak gini. Nah, kalau buku besar itu dari atas sampai bawah itu cuma kas. Kalau bisa kas ya. Jadi ini kas tanggal berapa, ntar tanggal 26 ada kas juga, tanggal 27 kas. Berapa? 28 kas gitu. Nah, kalau perlengkapan gitu. Kalau perlengkapan juga kalau di tabel ini, kalau di buku besar ya udah tulis perlengkapan tanggal 25, perlengkapan tanggal 26 kah gitu. Nah, kira-kira paham nggak? Kalau buku besar itu kayak nulisnya gitu per akun ya. Ngetabelinnya per akun. Jadi nggak digabung-gabung. Biasanya itu buat merinci dan biar nggak bingung. Kira-kira paham nggak buku besar utama? Sebenarnya aku mau ngambil colokannya dulu. Nah, kira-kira paham nggak sama buku besar utama? Kalau buku besar pembantu, itu dia itu untuk merinci buku besar pembantu utang dan piutang. Jadi, kalau di buku besar pembantu tuh cuma utang sama piutang. Kan kalau di buku besar utama kan ada utang, tapi tuh di buku besar pembantu itu cuma tugasnya tuh merinci doang. Jadi, utang ini utang dari perusahaan apa, terus utangnya tuh utang apa, bentuknya apa yang diutangin gitu. Nah, kira-kira paham nggak? Sebenarnya ini jarang keluar sih di soal UTBK, jadi aku nggak merinci lebih jelas lagi, nggak ngasih contoh lebih jelas lagi. Jadi aku dari tadi itu cuma ngasih yang sering-sering keluarnya aja di soal UTBK. Kira-kira paham nggak? Aku lanjut ya. Nah, ini di slide terakhir kita ada yang namanya neraca saldo. Nah, setelah transaksi buku besar, setelah buku besar dibentuk, ya udah kan udah di per akun nih, bisa-bisa per akun. Ya udah masukin. Jadi gini nih. Kalau di buku besar itu kan ditulisnya per akun ya. Ada kas, ini salah bukan harta. Ini bukan harta ya, ini kas. Nah, kalau di buku besar utama kan ada harta, ada utang, ada modal, ada prive, misalkan dia itu dibuatnya itu per tabel itu per akun. Jadi di tabel ini, misalkan nih tabel ini, ya udah kalau kas ya kas aja sampai bawah, ntar ditulis tanggal berapa. Nggak ada akun lain selain kas gitu. Nah, nanti di neraca saldo dijumlah dulu nih akunnya. Nanti misalkan setelah ditotalin nih kan dalam satu tabel itu kan kas semua nih. Kita totalin. Entah itu kasnya masuk, entah itu kasnya ada di debit atau kredit, kan artinya kalau di debit kan kasnya bertambah. Kalau di kredit kan kasnya berkurang. Nanti ya udah kita tambah-tambah dan kurang-kurang, ketemu nih ternyata jumlahnya itu kasnya 18 juta. Nah, nanti ditaruhnya di neraca saldo itu. Ntar utangnya berapa setelah ditulis utang di buku besar ntar kan di jumlah nih utangnya berapa, ntar dikurang juga kalau dia ada sisi debit. Ternyata jumlah total aja 10 juta gitu. Ntar modalnya 9,5 juta, preview-nya 1,5 juta. Nah, nanti di sini juga kita jumlah sisi debit ya, kita jumlah dengan sisi debit. Nanti pasti hasilnya itu bakal sama. Harus balance hasilnya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Nah, kira-kira paham nggak sama urutannya buku besar utama ke buku besar ke neraca saldo? Kira-kira paham nggak? Ditulis di kolom chat ya. Kira-kira paham nggak semuanya? Nih, tulis di kolom chat aja. Halo? Ya, paham ya. Ya udah, ini kayaknya untuk minggu ini aja sampai segini. Kan tadi kita udah bahas soal. Nah, untuk minggu depan kita bakal bahas ayat jurnal penyesuaian, terus jurnal penutup, sampai terakhir. Nah, untuk soal-soal 2 minggu lagi kayaknya. Nah, jadi segitu aja.
pertemuan hari ini. Kalau ada